pagi Bu Gina, terima kasih sebelumnya. Bu Gina, saya tuh mau izin untuk observasi. Boleh sekali. Tapi sebelumnya saya akan melaksanakan observasi terlebih dahulu. Iya, gitu. Baik Bu Gina, tapi nanti saya izin dulu untuk Bu Gina, bolehkah saya untuk observasi di pembelajaran Ibu? Boleh. Kebetulan saya ada jam pembelajaran ekonomi nanti. Untuk sekarang kita masih pada materi tentang kebutuhan ekonomi. Baik, Ibu langsung saja saya akan beberapa pertanyaan untuk observasinya ya Bu ya. Boleh silakan. Baik, Ibu dalam pembelajaran nanti Ibu di kelas, tujuan pembelajaran Ibu apa ya? Kalau untuk pertemuan kali ini kita masih pada dasar-dasar ekonomi. Iya, poin pembahasannya itu hanya saya sengaja mempersempit dulu agar anak pahamnya lebih mendalam daripada pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan ekonomi, dan dari sana nanti anak diminta untuk memilih skala prioritas mereka itu apa. Skalanya. Iya, skala prioritas. Baik. Dari rancangan yang Ibu nih tadi luar biasa, dasar-dasar ekonomi ini pasti anak-anak tuh langsung real gitu, nyata dirasakan oleh anak. Area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran ini apa nih Bu? Ya, kalau kali ini saya itu yang paling utama, saya ingin siswa itu mampu menyimak dan memahami dari video pemantik yang sudah saya siapkan. Jadi nanti target saya adalah siswa mampu memahami materi melalui kejadian nyata yang ada di lingkungannya. Lalu karena metode saya nanti saya siapkan dengan diskusi. Target berikutnya saya ingin siswa-siswa saya mampu berkolaborasi dengan rekan-rekannya dalam proses pembelajaran. Ini tuh sekarang sudah sangat minim ya Bu untuk kolaborasi bersama teman. Iya. Pasti ini udah terlihat seru banget kayaknya ada semoga ya. Kayaknya relasi antar temannya juga bisa terjalin, apalagi ini ekonomi ya, pengalamannya pasti banyak dari kita bicara real dari lapangan. Iya. Oke. Strategi apa nih Bu yang Ibu siapkan dalam pembelajaran ini? Iya. Kalau kali ini saya spesial nih, kolabskan satu strategi pembelajaran dengan metode yang seru. Saya menggunakan metode PBL ya, dengan teknik gallery walk. Jadi nanti yang keliling adalah siswanya, seperti sedang mengunjungi di museum, konsepnya seperti itu. Jadi fokus poin pembahasannya ada di satu titik dengan satu pemapar materi, nanti rekan-rekan yang lain menyimak dan menyimpulkan sendiri. Jadi tidak ada kata ngantuk buat anak-anak ya. Kayaknya sepertinya sudah terbayang bagus dari satu stand dengan stand berikut. Kayaknya sih terbayang sudah bagus. Semoga bagus banget lah. Bu izin nanti observasi, saya akan membawa beberapa rubrik penilaian. Iya, siap. Apa ya? Mungkin saya tidak mengoreksi Ibu, tetapi saya akan mengamati saja. Boleh, silakan. Mohon izinnya Ibu. Iya. Pedas bagaimana gitu ya.
Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan memahami kita akan mempelajari tentang kelangkaan. Jadi masalah ekonomi tidak semuanya bisa diselesaikan. Dan masalah ekonomi tidak datang dari kelangkaan. Yang berikutnya, kalian juga akan nanti memilih mana sih yang lebih dipentingkan. Kalau kamu punya uangnya 50.000, penting beli baju atau penting beli buku dulu saat ini. Oke, siap? Ready all class? Ready. Tapi sebelumnya, Ibu ingatkan kembali kita punya kesepakatan kelas loh yang sudah kita ambil di pertemuan pertama. Apa ya? Kita punya 3. Ada yang bisa bantu? Ya, apa kesepakatan kita? 1. Bicara dan mulai mendengarkan. Yes, saling menghargai. Saya yakin kalian sudah lelah dari pagi, banyak materi, banyak sekali tugas yang dilakukan. Next dulu nih. Jauhkan buku dan pulpennya, duduk yang lurus, oke? Santaikan, rilekskan. Ibu mau mendengarkan satu musik yang asik sekali sambil kalian mendengarkan instruksi dari ibu. Baik, mulailah dengan sampaikan diri kalian. Lihat tatapan ke bawah. Bisa menuliskan rasamu hari ini? Oke, sebentar deh gambar yang perempuannya. 1 nih. Kita. Ibu ingin meminta pada kalian tolong lihat ke depan dulu dong. Ada gambar apa ya ini, Mak? Ibu-ibu? Ada bapak-bapaknya nggak ya? Ada anak-anaknya lagi antri bawa si hijau kecil. Ini apa? Gas. Yang nggak tahu gas siapa? Tahu ya? Oke. Kira-kira apa yang menyebabkan antrian gas ini? Banjir bandang menerjang Kecamatan Astana Japura, Kecamatan Sindang Laut, Lemah Abang, Gebang, dan Sisupani. Bahkan saat satu wilayah ketinggian airnya mencapai 3 meter. Kalau dalam kondisi banjir begini, ada tawaran. Kamu dikasih 1 kantong makanan atau dikasih 1 buah baju baru. Kamu suruh milih, mana yang dipilih? Makanan. Karena saat kondisi seperti ini, skala prioritas kita adalah kebutuhan pokok. Ini yang kita akan pahami hari ini adalah fokus kita ada pada konsep ilmu ekonomi. Dengan dasarnya kita akan fokus pada kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelompok sudah Ibu share di grup. Dibuka dong. Ya, lihat di grupnya masing-masing. Kalian tergabung di grup mana? Silakan berkumpul dengan kelompok desa dan kota masing-masing. Ada yang bangga? Silakan bangun dan bergabung dengan kelompok dan desa masing-masing. Orang desa lengkap? Lengkap. Orang kota lengkap tidak? Lengkap. Iya. Hei. Ternyata dalam ekonomi itu ada yang namanya masalah, kemudian ada yang namanya skala prioritas, dan ada juga kebutuhan. Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian dipersilakan membaca LKPD dulu. Oke, silakan dibaca dulu. Kemudian orang kotanya dulu ibu bagi, silakan. Orang kota jawab jawabanmu di sini. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya
dan warna biru. Mangga. Ini kotak satu mana? Kotak satu ini dikerjakan. Oke. Yang lainnya silakan mulai juga membaca LKPD-nya. Ini ditamanin dengan ini. Oke. Tulis jawabannya di sini. Yang welcome. Ya. Ini. Sip. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ke ibu. Yes. Isi di sana. Tulis yang besar. Apa saja yang menjadi skala prioritas kebutuhanmu. Oke. Nanti akan ditanyakan. Ada orang desa dan kota yang akan berkunjung. Oke, gimana? Sudah tahu kebutuhannya? Orang kota kan? Kira-kira apa yang dibutuhkan di orang kota? Coba dilihat di LKPD yang berikutnya. Ini kan yang harus dijawab ya. Lihat kamu jawaban kebutuhannya apa di sana. Ibu nanya loh. Nih, yang ini. Sebagai orang kota di lembar ketiga, Ibu menanyakan pada kalian, apa sih yang paling penting buat orang kota? Ini apa? Mobil, maybe. Tulis mobilmu di sini. Butuh apa? Butuh rumah? Oke, tulis rumahmu di sini dan lanjutkan. Nanti di LKPD itu juga, Ibu menanyakan pada kalian, bagaimana cara yang kalian ambil ketika menghadapi kenaikan harga sebagai orang kota. Bisa memahami banyak, ya. Apa yang dilakukan? Oke, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan. Baik, Ibu meluncur ke yang berikutnya. Hai desa, apa kabar orang desa? Baik. Aman-aman? Apa yang dibutuhkan? Gimana? Sudah mulai memahami? Sebagai orang desa, kalian membutuhkan apa saja? Rumah. Oke, tulis rumahmu di situ. Lalu, apa lagi? Butuh mobil nggak di desa? Wah, najaknya susah. Lalu apa lagi nih yang dibutuhkan? Makan. Tulis di lembar berikutnya makan yang gede-gede dong tulisnya. Nanti teman-teman bisa baca dari jauh. Rumah bisa tempel di lembar jawaban sini ya. Makan tulis di sana. Oke? Siap ya? Baik, waktu diskusi kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita berkunjung ke desa dan kota yang lainnya untuk mencari tahu apa sih yang ada dan sudah mereka kumpulkan informasinya. Silakan Ubi, boleh, ayo. Yang itu tinggal aja di tempatmu. Tinggal di tempatmu, cukup 3 orang di sana. Seperti impresi di dalam kelompoknya. Ayo ke sana namanya. Kalau di desa tuh kebutuhannya ada apa aja sih? Ada rumah, pakaian, makanan, pendidikan, motor, selimut, uang, dan perjalanan. Bahan pangan. Oke, makasih. Yes, seluruh rangkaian perjalanan kita sudah kita lalui. Moving kelompoknya juga sudah ya. Ternyata ketika kita berkunjung ke kelompok lain rasanya lebih seru ya. Ada banyak ilmu yang kita dapatkan dari desa dan kota yang lain. Di desa dan kota yang lain. Oke. Dari perjalanan kita dari awal sampai akhir ada beberapa poin yang bisa kita tarik. Ada yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini? Ya. Yang pertama, masalah ekonomi didasarkan atas waktunya dan
individu atau kelompoknya. Wow, good sekali. Lalu? Yang kedua, skala prioritas merupakan hal yang harus dipenuhi. Oke, setuju ya? Setuju. Dan satu lagi? Yang ketiga, kebutuhan itu harus segera dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan. Yes, good sekali. Kalau kebutuhan tidak segera dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhannya, berbahaya. Akan ada kerugian yang dirasakan dari individu atau kelompok tersebut. Pembelajaran hari ini sudah kita sampaikan seluruhnya. Kita sudah moving juga. Kita juga sudah mempelajari dari berbagai wilayah. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Rapikan dari tempat kalian bekerja kelompok. Ambil sampah-sampah yang mungkin disebabkan oleh kerja kita tadi. Oke. Pelajaran hari ini di mana kalian Ibu ajak untuk menganalisis masalah ya. Pembelajaran berbasis masalah yang tadi sudah Ibu siapkan. Kemudian Ibu kombinasikan dengan teknik galeri. Sudah siap Bapak seluruhnya? Sudah. Baik, kita akan memulai proses kita dengan quizzes. Silakan akses linknya. Kemudian masukkan. Ibu rasa pembelajaran hari ini kita sudah mencapai target dengan terlihatnya peningkatan dari pemahaman kalian tentang bagaimana caranya memenuhi kebutuhan. Kemudian kalian juga memahami apa saja yang ada di masalah ekonomi, ya. Dan untuk minggu depan, silakan kalian membaca dulu materi yang sudah Ibu siapkan dan Ibu kirimkan di grup, ya, untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke? Dan sebagai penutup kegiatan hari ini, Ibu harap kalian lebih bahagia, lebih bersemangat. Kita akhiri dengan doa penutup belajar. Bisa dibantu? Pak Haris nih, ingin pindah lagi? Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, materi pasar kita yang akan dipelajari di minggu depan dibaca dulu agar ketika Ibu mempertanyakan dan kita berdiskusi akan hal itu, kalian sudah mempunyai gambaran. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak. Dan saya akan melaksanakan pasca observasi Pak. Mangga diamati dan Bu Gina. Gimana apa kabar Bu Gina? Alhamdulillah masih happy, Oke. always happy. Oh, alhamdulillah. Baiklah, mungkin kita kemarin kan sudah melakukan observasi, Iya. supervisi lah, kecil lah ya Kak, ya Bu ya. Nah, sedikit untuk pasca observasinya, Gina, kita harus berbincangkan, harus ngobrol juga. Nah, yang saya lihat kemarin proses pembelajarannya luar biasa, antusias banget Pak, itu antusias sekali anak-anaknya. Dan Bu Gina menghadirkan iklim yang luar biasa pembelajarannya sehingga anak-anak seru sekali sampai ada movingnya segala. Iya, rame, riuh, tapi riuh. tetap berisi. Ada berisi begitu Berusaha. hingga ada video juga yang ditayangkan. Iya. Gitu. Dan ditayangkannya daerah Sindang pula, daerah kita juga gitu langsung. Iya. Baik, Bu Gina, dari proses pembelajaran yang tadi Ibu terapkan yang seru banget, apakah tujuan pembelajaran Bu Gina yang sudah rancang kemarin pasca observasi terlaksana atau bagaimana menurut Gina? Karena memang dari awalnya ya kita sudah mempersiapkan pembelajaran seperti itu, sudah secara terinci, sudah juga diperhitungkan waktunya. Saya merasa alhamdulillah 98% pembelajaran saya tercapai tujuannya. Alhamdulillah. Ya.
ya 2%-nya sisa-sisa dari banyak kendala itu ada beberapa titik yang tidak tercapai. Oke, baik. Memang sih terlihat memang dari kognitifnya juga sudah tercapai ya, ininya apa namanya, pemahaman anaknya dan aktivitasnya juga interaktif sekali, dan dari keterampilan siswa pun terlihat sangat bagus, Bu Gina, interaktif. Lalu kalau secara apa ya Bu ya, selama pembelajaran tantangan apa yang Bu Gina rasakan? Ya, tantangan yang paling utama adalah keterbatasan waktu. Waktu. Iya, hanya itu yang paling besar. Betul. Kalau untuk yang lainnya karena memang kita di awal sudah melakukan assessment ya, sudah melakukan assessment, jadi kita sudah bisa mengetahui apa anak mau bagaimana nih, dia bakatnya di mana. Jadi kita sudah pengelompokannya sudah berdasarkan assessment awal. Jadi ya itu paling kendalanya waktu saja mungkin. Waktu ya, hanya waktu. Satu-satunya waktu. Iya betul. Kadang-kadang kitanya juga nggak berasa karena memang serunya iklim pembelajaran. Jadi kitanya tuh nggak fokus ke waktu gitu, jadinya lupa gitu. Baik, Bu, dari tantangan yang Ibu tadi sebutkan yaitu waktu gitu. Iya. Biasanya Bu Gina kalau menangani tantangan tersebut untuk waktu bagaimana nih untuk meminimalisirnya? Iya. Yang paling utama tadi itu saya sudah menyiapkan asesmen awal gitu. Jadi kita sudah mengetahui anak itu kelompokannya kemana saja, dan ketika mereka sesuai dengan apa yang mereka mau, apa yang mereka bisa, jadi lebih gampang koordinasi dari satu siswa dengan siswa yang lain di kelompok itu. Karena kebetulan kan pembelajaran saya sistemnya kelompok ya, kelompok dan gallery walk gitu. Jadi anak yang moving dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk mencari informasi gitu. Jadi tidak presentasi di depan. Nah, terus yang kedua saya juga mempersiapkan perangkat pembelajarannya memang sudah prepare dari awal. Saya butuh apa dalam sekian menit harus sudah selesai. Jadi manajemen waktu gitu. Manfaatkan dan semua aset yang ada juga saya manfaatkan. Terlihat sih Bu Gina kemarin itu terlihat kelompoknya tuh sudah disiapkan benar-benar ya. Ada kelompok kota, ada kelompok desa, ada kelompoknya. Oh iya betul. Jadi memang dari awal mulanya dari asesmen terlebih dahulu ya. Betul. Oke, baik. Ibu, kalau dalam pelaksanaan KBM yang sangat interaktif tersebut, apakah ada faktor pendorong untuk melaksanakan begitu luar biasanya itu iklim pembelajaran kemarin itu? Faktor pendorongnya apa nih Bu? Ya, faktor pendorongnya itu terutama seluruh aset yang ada di lingkungan sekolah. Yang paling utama adalah siswanya sendiri. Siswanya sendiri. Mungkin karena kita sudah memberikan pertanyaan romantik ke arah sana, jadi aura semangat mereka sudah timbul gitu. Kemudian saya juga tidak menghilangkan ya peran penting dari sekolah dalam sarana dan prasarana, karena pembelajaran yang saya terapkan itu membutuhkan banyak sekali alat-alat teknologi canggih gitu. Kalau saya siapkan sendiri mabok dong ya, pasti didukung dari sekolah gitu. Jadi memang sarana prasarana juga pasti sangat begitu mendukung ya. Terutama kemarin juga saya lihat ada tayangan video, berarti menggunakan Infokus, betul. Tetapi ada satu juga yang melalui WA ya Bu ya? Ada, iya. Jadi ada interaktif si teknologi yang dimiliki oleh siswa pun digunakan begitu. Oke, baik. Biasakan mereka tidak WA yang tidak penting saja gitu. Jadi oh iya ada ya gunanya WA gitu untuk share yang positif. Tapi dari pembelajaran tadi tantangan selain waktu, menurut Bu Gina apa saja nih yang tambahan deh yang setidaknya membuat harus ada yang diperbaiki gitu? Ya, paling karena memang pembelajaran saya itu adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan tentang kebutuhan siswa. Jadi persepsi siswa dari satu daerah dengan daerah lain berbeda gitu. Nah mereka tuh inginnya, Bu ini kok tidak sama ya Bu, ini kok begini Bu, kok kebutuhan di kota begini, kebutuhan menurut versi orang desa begini. Jadi saya memang harus membawa mereka pada fakta benar-benar yang terjadi di lapangannya, jadi biar nyambung gitu. Berarti harus ada apa ya namanya ya, tema-tema yang memang kitanya juga harus up to date ya Bu. Iya, jadi benar-benar berdasarkan waktu real time-nya, nggak bisa
buku saja gitu. Itu kan dalam satu tema nih Bu Gina. Rencana Bu Gina untuk kedepannya nih Bu Gina barangkali untuk yang lebih wow lagi, apa nih rencana Bu Gina untuk menyelesaikan atau menerjang tantangan inilah gitu. Wah, berat ya kayaknya menerjang. Oke. Paling untuk kedepannya saya ingin sekali anak-anak itu saya buat ke dalam sebuah permainan. Mereka sedang bermain tapi isinya pembelajaran gitu. Oh iya. Kemarin juga udah ada puisi sih ya Bu. Sudah Ya? ada kuisis, betul. Jadi rencananya mau ada permainan nih Bu. Nah, jadi pengennya anak-anak itu bermain nih, karena selama ini mereka tahu gadget apa buat main game online. Iya, iya. Saya pengen sekali bagaimana ada nggak ya sebuah pembelajaran yang persis konsepnya seperti game online gitu, tapi mereka interaksi antara satu siswa dan siswa lain. Wah, itu kayaknya kita harus mikir keras ya. Mikir keras nih. Tapi emang sih iya. Direncanakan ya Bu ya. Perencanaan. Tapi rencananya kapan nih Bu? Kalau Direalisasikannya? untuk garap-garap dari materi segala macam serta mempelajari bagaimana strategi pembuatannya secepatnya gitu. Oke, mudah-mudahan terlaksana Bu Gina. Amin, amin. Terus iklim belajar yang sangat menyenangkan. Kemarin saya lihat banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Bagaimana trik-trik menghadapi begitu banyak gaya belajar siswa ya Bu ya. Begitu. Sering bosen. Bagaimana harapan Bu Gina nih untuk siswa kita ke depan? Harapan saya siswa kita yang khususnya ya, kebetulan kita ada di sekolah yang memang karakternya beragam sekali gitu. Mungkin karena background keluarganya macam-macam di kita ini kan. Kalau yang terbesar harapan saya adalah siswa kita termotivasi untuk belajar, itu saja. Karena kemampuan mereka punya, hanya motivasi yang masih rendah. Jadi bagaimana caranya kita seperti itu? Pancing nih motivasinya. Berarti kita ini harus kreatif ya Bu Gina. Betul. Ice breakingnya harus lebih kreatif juga. Sepertinya begitu luar biasa Bu Gina. Refleksi kali ini saya mendapatkan pandangan baru, gambaran baru dengan melihat observasi saya melihat bagaimana Bu Gina menyampaikan ke pembelajarannya yang luar biasa. Mudah-mudahan efeknya saya juga bagus. Terima Itu yang paling utama sih. Bu Gina, terima kasih. Dari harapan-harapan Bu Gina menjadi harapan saya juga. Mudah-mudahan pembelajarannya lebih efektif, motivasi siswa juga bisa meningkat, sehingga nanti prestasi siswa juga bisa meningkat. Oke, sekian Bu Gina untuk pasca observasi saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.